Itu yang tadi saya bilang transfer of knowledge itu. Jangan sampai kita terbuai dengan nonton orang. Betul. Sementara kita sebagai penduduk lokal ini tidak mempersiapkan diri kita untuk menerima tamu. Pembangunan ini kan tidak tunggu kita hebat dulu kan. Dia datang saja, kita tidak respons, kita tergilas oleh pembangunan itu sendiri. Betul. Jadi masyarakat lokalnya ini memang harus siap begitu. Harus siap menghadapi perubahan. Kita akan menghadapi berbagai jenis manusia dengan budaya yang berbeda-beda dengan kita. Tapi jati diri kita tidak harus hilang kan? Harus hilang. Jadi mesti kita siap apa yang pasar mau. Betul. Nah, secara ekonomi itu kan harus kita lihat gitu. Kira-kira apa yang pasar mau dalam arti apa yang bule atau wisatawan ini paling suka. Betul. Itu yang kita kejar. Terus soal pilkada kemarin, saya beta di Kupang juga, dengar nih masih semangat sekali urus politik di dua Manggarai kemarin, Manggarai Tengah dan Manggarai Barat nih. Dan punya dukungan menang semua nih, luar biasa. Itu kenapa pilih kedua paket ini? Sebenarnya bukan saya yang pilih mereka ya. Jadi saya turun ke rakyat. Rakyat ini saya tanya mereka, kamu pilih siapa untuk jadi bupati, wakil bupati di Manggarai dan di Manggarai Barat ini? Jawaban mereka yang bupati sekarang ini, Pak Heri di Ruteng berdua, Pak ini Pak Dokter Weng sini. Saya hanya mengatakan begini, kalau begitu saya ikut kamu sudah, karena kamu kan pemilik kedaulatan. Saya tidak bisa pilih lain, karena saya suara cuma satu, begitu. Nah, dengan pernyataan saya seperti itu, lalu secara politis orang melihat bahwa ya Pak Kris lah tulang punggungnya mereka dua ini. Saya kira tidak juga lah. Tidak ya. Kebetulan juga Pak Heri berdua disenangi rakyat. Demikian juga Pak Edi Endi dengan Pak Dr. Weng juga disenangi rakyat. Hanya saya hoki memposisikan diri, cuman itu aja. Hoki saja. Saya kan memposisikan diri, saya di sini, saya di situ ya kan? Iya. Jadi sebenarnya rakyat sendirilah yang sudah saatnya memilih dua pasangan ini. Terus apa yang harapkan dengan kemenangan dua paket ini di Manggarai dan Manggarai Barat Ya terus terang memang bukan cuma mereka dua ya. Saya juga sedih terhadap para bupati yang sama-sama terpilih dengan mereka. Baru-baru ini kurang lebih ada 9 kabupaten mungkin di Nusa Tenggara Timur ya. Ya saya kira pemilihan serentak tahun 2024 itu bukan sekedar wacana lagi. Iya, sudah pasti. Sudah pasti. Iya. Itu berarti mereka punya masa jabatan ini hanya 3,5 tahun. Iya, betul. 3,5 tahun ini bukan waktu yang panjang ya. Itu satu. Yang kedua, mereka juga masih diperhadapkan dengan pandemi ini yang belum berakhir. Iya, betul. Jadi ini kita belum masuk pada fase recovery ini. Belum sama sekali. Ini masih tahapan-tahapan kita menjaga supaya kita survive. Supaya jangan kena ini penyakit ini. Masih pada tahap itu. Nah, saya tidak tahu mereka mau memulai dari mana ini mengurus ini. Ya, mudah-mudahan sehingga saya harapkan mereka fokus pada COVID. Ya, fokus pada COVID ini, jaga supaya masyarakat ini survive dalam arti jangan sampai terjadi kelangkaan pangan, bahan makanan. Ya, itu yang harus dipastikan supaya rakyat harus tetap bisa makan 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, makan malam. Jangan sampai itu hilang. Oleh karena itu sektor pertanian perhatikan betul airnya. Jangan sampai nanti terjadi pengurangan debit air yang mengakibatkan sawah yang biasa kerja 3 kali hanya jadi 1 kali. Demikian juga pupuk ya, karena ketergantungan petani pada pupuk ini saya kira juga sudah sangat tinggi.
Betul. Nah, harapan saya kepada semua mereka yang terpilih ini, ya fokus pada COVID ini dan turun ke rakyat, harus terjun ke masyarakat, beritahu kepada masyarakat ya. Ya, tidak usah terlalu kumpul masyarakat terlalu banyak-banyak karena ini masih COVID ya. Biasa penjemputan yang ramai-ramai itu semua dihilangkan. Sudah jelaskan kepada masyarakat bahwa situasi kita sekarang masih seperti ini, sehingga masyarakat juga paham kok, masyarakat juga mengerti. Masyarakat juga kan sering nonton ini berita-berita di televisi, media sosial lainnya. Saya takut ya, mudah-mudahan mereka tidak banyak janji dengan masyarakat. Betul. Ya, kalau banyak janji dengan masyarakat ya sudah harus turun sekarang beritahu kepada masyarakat tentang hambatan-hambatan yang ditemui. Ya, maka waktu juga tidak banyak ya, Opa. Iya, waktu hanya 3,5 tahun. Ya, waktu efektif saya kira 2 tahun lah. 1 tahun lebih itu digunakan lagi untuk persiapan politik kan, yang baru 1 periode ini. Betul. Jadi tidak ada calon bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, presiden dan wakil presiden barangkali yang hanya mau 1 tahun. Saya mau 1 tahun saja. Saya kira tidak. Lebih banyak yang mau 2 tahun, sehingga bagi saya pertarungan gengsi kan kalau periode kedua. Iya, betul. Tetapi itu juga sangat ditentukan oleh periode pertama. Betul sekali. Terus 2024 nih Opa, kita meloncat ke 2024. Opa mau maju lagi atau bagaimana, Opa? Saya kira pertanyaan awal tadi itu kan sudah bisa memberikan jawabannya, bahwa sekian lama saya tidak ngurus anak-anak ya. Saya konsentrasi urus anak-anak. Ya, tetapi di sisi lain juga ini saya tidak bisa menghindar dari kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Mereka sering mengatakan bahwa politik itu setiap detik berubah. Sehingga kalau kita bertanya soal 2024 ditanya di tahun 2021, saya kira terlalu jauh Mas ya. Saya tidak bisa memberi jawaban sama sekali. Betul. Oke, jadi belum ada. Nah, pikiran untuk arah itu sekarang saya kira tidak. Saya tetap konsisten dengan yang tadi saya katakan, saya konsen betul urus anak. Iya. Apa kalau seseorang mau jadi bupati itu selain materi, apa yang harus dia siapkan, Opa? Ya, percaya diri ya. Percaya diri. Jadi percaya diri. Bupati itu artinya orang yang dituakan di sebuah daerah. Iya. Tidak ada lagi orang yang lebih tinggi dari bupati di setiap daerah. Ya, atau di daerah kabupaten. Betul. Dia sudah. Artinya urusan kecil, urusan besar yang berkaitan dengan masyarakat, dia harus tahu. Dan dia harus responsif untuk melihat itu. Saya dulu panggil saya punya kepala Kesbangpol. Saya bilang, kau termasuk mengurus keamanan dan ketertiban toh? Mas, kau jangan anggap enteng kalau ada perkelahian suami istri. Kau jangan berpikir untuk apa? Urus sampai situ. Urus orang punya rumah tangga. Iya. Kau tidak urus mereka dua punya berkelahi, tapi yang kau antisipasi itu adalah dampak dari perkelahian mereka dua. Kalau itu tegang, istri pergi lapor keluarganya dan suami pergi lapor keluarganya, bukankah terjadi persoalan besar, perang antar keluarga? Betul. Sehingga tugas Anda itu adalah membuat kecil yang besar, ya toh? Kalau besar soalnya kau buat kecil, yang kecil kau hilangkan. Jadi cegah dini, ya, deteksi dini. Betul. Saya kira itu urus pembangunan ini kan sebenarnya tidak susah ya, karena dia sudah ada standar-standarnya semua. Hanya persoalannya kadang-kadang kita ini menguasai ilmunya manajemen. Sangat kuasa kita ilmu manajemen. Tetapi kita kurang seni dalam mengaplikasikan ilmu itu. Banyak orang gagal menurut saya itu di seni manajemennya. Kalau ilmu, saya kira semua orang kalau disuruh ujian skripsi, ujian tesis, doktor, saya kira cum laude juga dia, ya kan? Iya. Tetapi pada tataran aplikasi di sanalah butuh seni.
Sehingga orang selalu bilang manajemen itu selalu dilihat dari dua sisi, yang pertama dari sisi ilmu, dan yang kedua itu dari sisi seni. Seni ini sangat bergantung pada karakter orang. Betul. Dan saya kira itu. Wah, ini kira-kira kita sudah sejalan kah? Kayaknya belum, Opa ya? Belum ya? Ya orang masih kerjaan, Opa. Belum ya? Masih ini jalan baru, Opa ya? Jalan baru yang tempo hari ini memang tidak dikasih. Iya, iya. Nah, sekarang sudah dibuka sejak Pak Endi ini. Iya, iya, iya. Nah, karena jalan yang di luar bandara itu kan sudah ditutup karena perpanjangan landasan toh. Sehingga ini yang untuk mengantisipasi ke utara. Oh, iya, iya. Nah, kalau Opa melihat pembangunan di Labuan Bajo sekarang ini, Opa ya, apa ada dampaknya untuk masyarakat? Apakah masyarakat asli Labuan Bajo hanya jadi penonton, Opa? Itu yang tadi saya bilang transfer of knowledge itu. Jangan sampai kita terbuai dengan nonton orang. Betul. Sementara Opa, kita sebagai penduduk lokal ini tidak mempersiapkan diri kita untuk menerima tamu. Nah, pembangunan ini kan tidak tunggu kita hebat dulu kan. Iya. Dia datang saja, kita tidak respons, kita tergilas oleh pembangunan itu sendiri. Betul. Jadi masyarakat lokalnya ini memang harus siap begitu. Harus siap menghadapi perubahan. Kita akan menghadapi berbagai jenis manusia dengan budaya yang berbeda-beda dengan kita. Tapi jati diri kita tidak harus hilang kan? Harus hilang. Jadi mesti kita siap apa yang pasar mau. Betul. Ya, secara ekonomi itu kan harus kita lihat begitu. Kira-kira apa yang pasar mau, dalam arti apa yang bule atau wisatawan ini paling suka. Betul. Itu yang kita kejar. Itu yang kita kejar. Betul. Jadi jangan sampai kita siapkan barang-barang yang mereka tidak suka, tidak berguna. Dan jangan sampai pula orang luar yang lebih banyak menikmati Labuan Bajo maksudnya berusaha di Labuan Bajo. Saya lihat juga banyak orang luar. Artinya masyarakat ini juga kan harus siap menerima perubahan. Segala aspek itu akan mengalami perubahan. Betul. Jadi jangan sampai kita masih kami dulu tidak seperti itu. Tidak ada pakai dulu lagi. Ini sekarang sudah kita berhadapan dengan masyarakat modern. Betul. Ya, alat angkut saja misalnya. Ya, kita sudah harus mampu bersaing bahwa sekarang serba online. Betul. Ya kan? Jadi kita harap mereka tunggu telepon kita punya oto, mereka mau pakai, sekarang tidak pakai itu. Mereka dengan aplikasi sudah dapat Grab dan segala macam. Ya, kita harus menerima semua perubahan itu. Karena itu konsekuensi dari sebuah status super premium tadi. Betul. Dan sampai kita statusnya super premium, padahal kita masih rata tanah di bawah. Betul. Tapi orang lain yang datang menikmati di sini, Opa. Dengan pembangunan yang hotel-hotel orang, rumah-rumah makan, mungkin masyarakat harus lihat itu. Misalnya hotel ini butuh apa, butuh sayur apakah, butuh apakah, Opa ya? Kalau itu memang saya waktu jadi Bupati Manggarai itu saya sudah antisipasi ya dengan akses jalan. Itu yang paling pertama akses jalan. Terus terang dulu saya forsir sekali untuk jadi gubernur, jadi wakil gubernur. Saya berkeinginan sekali supaya lintas utara Flores ini itu harus jadi jalan negara. Karena saya lihat kemampuan APBD 1 juga untuk membenahi lintas utara ini, saya kira kemampuannya juga terbatas. Nah, sebelum pandemi yang lalu Pak Gub menginformasikan kepada saya kemungkinan Presiden akan setuju untuk jadi jalan negara. Itu sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi kan saya sudah tidak tahu lagi. Tetapi ya saya kira masyarakat Manggarai Barat, Manggarai Timur harus berterima kasih juga kepada gubernur nih. Karena gubernur sudah mulai mengalokasikan dana yang cukup besar untuk lintas utara ini. Saya kira ratusan miliar ini. Ya, saya kira itu artinya masyarakat lokal ini kan banyak sekali peluang yang mereka bisa ambil ya. Saya pernah beberapa kali ke Jawa itu misalnya. Saya duduk-duduk di restoran dari hotel-hotel itu. Berbagai jenis sayur-sayuran, buah-buahan.
itu saya iseng-iseng tanya, ini belinya di mana ini sayur-sayuran, Iya. buah-buahan. Ternyata mereka kontrak dengan petani. Oh. Kontrak dengan petani. Jadi petani ini sudah menandatangani kontrak bahwa dia mampu supply sayur-sayuran dengan berbagai jenis itu sekian ton per hari misalnya. Begitu. Demikian juga buah-buahan. Ya. Sehingga mereka juga kerja ada targetnya. Ada targetnya untuk memenuhi kebutuhan hotel-hotel Iya. itu. Nah, seperti itu juga lah saya kira di sini kebutuhan sayur-sayuran. Kemudian tentu juga pemerintahan lokal ini juga butuh sekali ketegasan. Tahap-tahap awal ini Labuan Bajo ini karena banyaknya kapal pesiar ini toh. Iya. Objek-objek wisata ini kan banyak di pulau-pulau ini. Itu sudah. Jadi kadang-kadang mereka nginapnya di kapal. Di kapal, mereka betul, sudah bawa dengan mereka punya sayur dan segala macam. Betul. Kalau ini diteruskan, saya kira tidak membawa dampak yang positif bagi masyarakat lokal. Betul sekali. Oleh karena itu saya kira juga mereka-mereka yang datang jangan mau menikmati objek pariwisata yang ada, tetapi lalu tidak menghargai jeripaya masyarakat lokal. Betul. Kalau ini yang terjadi kan berarti butuh sebuah kebijakan baru. Ya, mereka tidur di hotel atau tidur di kapal, terutama kalau tidur di kapal, tentu dibuat semacam perjanjian-perjanjian khusus dengan mereka. Iya, betul. Kita lurus lurus. Iya. Kita kembali ke rumah. Iya. Ya, kita saja misalnya kalau tidur di hotel-hotel toh. Iya. Kita kan dilarang bawa makanan dari luar. Iya. Di hotel toh. Betul. Begitu. Nah, kalau Manggarai Barat ini sebagai sebuah hotel besar, Iya. artinya siapa yang datang ke Manggarai Barat, kau jangan bawa barang dari luar dong ke sini. Begitu. Sehingga kita juga bisa periksa, kita juga bisa kontrol masyarakat di sana. Pak, dengan terakhir Pak, dengan perkembangan zaman yang sekarang digitalisasi dan itu bukan tanpa mendiskriminasikan orang tua, itu dikandalkan penuh atau dikuasai oleh anak-anak muda Pak ya. Bukan tidak mungkin besok-besok ini banyak lahir tokoh-tokoh pemuda yang mau jadi kepala daerah dan lain sebagainya Pak. Iya. Pesan untuk anak-anak muda yang kepingin berpolitik ini Pak terakhir nih. Ya, saya kira begini ya, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Saya selalu menggunakan istilah itu ya. Digitalisasi yang terjadi sekarang itu kita tidak bisa nafikan ya. Itu sebuah realita. Iya. Jadi sebuah realita. Tetapi yang penting bahwa kehadiran teknologi canggih seperti ini harus betul-betul bijaksana dimanfaatkannya, diarahkan kepada kesejahteraan yang tadi saya katakan. Betul. Dia kan hanya mau menggantikan sebuah sistem yang dulunya kita harus kontak langsung, telepon pakai kabel, lalu berubah tidak pakai kabel. Betul. Lalu sekarang berubah lagi menjadi handphone. Ini semua kan memberi kemudahan, ya toh? Iya. Nah, hal-hal yang telah dipermudah ini jangan sampai justru kita juga berpikir yang gampang-gampang. Harkat dan martabat manusia itu tidak pernah akan berubah sampai kapan pun. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kita anggap juga manusia itu nanti sebagai alat. Tidak. Dia harus tetap menjadi subjek dan sekaligus objek dari para pembangunan. Betul. Itu. Ya, sampai nanti dengan media sosial nih, kalau saya ikuti sekarang nih, pakai akun palsu. Iya, betul. Melahirkan orang-orang yang jiwa kecil gitu ya. Sudahlah, kalau apa yang you nyatakan itu benar dan tampil, fakta, lu tampil. Jadi saya kira menjadi anak muda harus menjadi anak muda yang gentle gitu. Iya, betul. Yang gentle. Betul. Jadi kalau hanya sekedar karakter assassination terhadap orang lain, saya kira tidak usah lah. Tetapi jika apa yang Anda katakan itu adalah benar adanya, kenapa mesti pakai palsu? Ya kan? Iya. Kan jangan menghilangkan etika lah. Kehadiran teknologi canggih ini jangan menghilangkan etika, jangan menghilangkan budaya-budaya yang selama ini kita sudah pegang teguh. Betul. Kehadiran teknologi ini saya kira
Ya banyak faktor yang mempermudah kita semua dalam kehidupan masyarakat. Betul. Oke Opa, terima kasih banyak waktunya ikut cerita banyak lebar. Baik. Aduh, Terima kasih banyak hal-hal baik yang kita dapat ini hari Opa. Mudah-mudahan ini ya juga yang membuat saya tidak pikun gitu. Karena selalu berpikir. Betul. Nostalgia Opa. Aduh nih, Opa. Nostalgia Opa ya. Oke. Mari sudah. Oke, saudara semua, sekian perjumpaan kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Bye.